warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran jarak jauh, masih belajar dari rumah melalui dalam jaringan internet. Mudah-mudahan kuotanya masih ada. Selanjutnya anak-anak, sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Jangan lupa baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan kalian melakukannya dengan baik. Sering melakukan cuci tangan, pakai air yang mengalir, pakai sabun. Cuci tangan, baca doanya. Hafal doanya? Allahumma faddadaya bima asyikah kuliha. Biar berkah begitu. Selanjutnya, selain cuci tangan juga bersih-bersih rumah, kamar kalian, kamar tidur bersih-bersih. Bersih sepatu, bersih pakaian, bersih tempat tidur, bersih halaman. Pokoknya perilaku hidup bersih supaya kalian sehat selalu. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya di pembelajaran ketiga. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayo kita baca. Nah, kalau tubuh sehat, kalian tentu bisa beraktivitas, bisa melakukan olahraga, bisa melakukan jalan-jalan, karena tubuh kita sehat. Dari mulai perilaku hidup bersih. Di sini ada pembelajaran olahraga, tapi olahraga prakteknya nanti sama Bu Cucu. Ini hanya teorinya saja. Materi kali ini yaitu teknik melempar bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan adalah sebagai berikut. Lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Nah, ini adalah gambar lemparan melambung. Caranya seperti ini. Kalau kalian dalam bermain kasti atau bermain dalam bola tangan, ini bisa dipraktekkan. 1. Berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan ke arah sasaran. Ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Selanjutnya ada lemparan mendatar. Ini contoh gambar anak melempar mendatar. Berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang selanjutnya, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjut. Nah, selanjutnya ada lemparan menyusur tanah. Ini contoh gambarnya, perhatikan.
Caranya berdiri tegak sambil maju satu langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang selanjutnya, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan, menyusur tanah mengarah ke bawah. Segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Nah, selanjutnya ada teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim. Untuk itu, pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola, baik bola yang datangnya melambung, mendatar, maupun menyusur tanah. Cara menangkap bola yang datang melambung atau vertikal. 1. Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang kedua, telapak tangan direnggangkan dan lemas membentuk. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Itu gambar cara menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Yang selanjutnya cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Posisi harus siap-siap. 1. Berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan, menempel, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Tong perem disingkat beletuk kena panon. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Ini caranya. Lihat gambarnya, perhatikan, dan nanti bisa kalian praktekkan. Selanjutnya, cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Yang selanjutnya, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Lihat ini gambarnya. Nah, ini datangnya bola yang menyusur, ini bola yang melambung, menangkap bola yang melambung, ini bola yang mendatar. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, dalam olahraga kita sudah tadi belajar teknik cara menangkap dan melempar bola. Selanjutnya di bagian ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Kalian bisa buka halaman 38, 39 di buku LKS kalian. Bisa kalian baca atau pelajari dengan seksama bagaimana perkembangbiakan generatif pada hewan. Baik, simak dan perhatikan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi pada hewan dilakukan dengan cara perkawinan. Jadi generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin ya. Terjadi saat sel dari spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Kemudian kedua sel dari jenis kelamin yang berbeda tersebut melebur dan menyatu, dan akhirnya menghasilkan keturunan makhluk hidup dengan jenis yang sama dengan sang induk. Perkembangbiakan makhluk hidup hewan secara genetik dibagi menjadi 3, yaitu secara opipar, pipipar, dan opopipipar. Kita bahas yang opipar dulu. Opipar adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan
dengan menghasilkan telur, dan kemudian telur tersebut dirami sampai menetes di luar badan induknya dan menghasilkan anak atau individu baru yang sejenis. Contohnya hewan berikut. Nah, ini hewan apa? Oh betul, ayam ya. Masih yang bertelur ayam, contoh ayam. Atau jenis hewan unggas. Ada ayam, merpati, elang, sejenis unggas. Ya. Ayam adalah salah satu hewan unggas yang berbeda di sekitar lingkungan kita. Hewan ini biasanya dimanfaatkan sebagai hewan ternak untuk diambil daging dan telurnya yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia. Nah, itu ayam dimanfaatkan dagingnya dan telurnya. Telurnya ibu-ibu banyak dibuat untuk membuat kue ya, atau cilor gitu. Tebak telur, itu banyak sekali manfaat dari ayam tersebut ya. Selanjutnya yaitu burung. Nah, ini burung ya. Burung ini juga termasuk dalam keluarga hewan unggas. Burung juga termasuk hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan yang memiliki sayap untuk terbang. Nah, ciri hewan burung ini adalah salah satunya bisa terbang ya, karena memiliki sayap. Ayam memiliki sayap tapi tidak bisa terbang. Tidak bisa ayam karena tidak ada sayapnya kecil. Kalau burung ini ada pundi-pundi udaranya dan ekornya berkipas-kipas sehingga burung itu bisa terbang. Selanjutnya adalah hewan yang berkembang secara ovipar, itu ada ikan. Nah, ini ikan. Ini ikan Nemo ini. Ikan Nemo. Ikan adalah salah satu anggota dari hewan Vertebrata poikilothermic atau berdarah dingin. Hewan ini hidup di dalam air karena bernapas menggunakan insang. Kecuali beberapa jenis ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata yang beraneka ragam dengan jenis spesies lebih dari 27.000 lebih lah. Ikan gitu ya. Ikan. Ikan ini memiliki ciri khusus yaitu bisa berenang di air. Dan alat bernapasnya menggunakan insang. Ada yang dengan insang, ada juga dengan paru-paru. Kalau ikan yang bernapas dengan paru-paru adalah salah satu contohnya adalah ikan lumba-lumba dan ikan paus. Kenapa ikan paus dan lumba-lumba? Karena berkembang biaknya secara melahirkan. Jadi hewan yang bernapas dengan paru-paru itu biasanya berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, kita lanjut pada perkembangbiakan pipipar. Pipipar yang kedua. Pipipar atau beranak ya. Atau ya melahirkan, bahasa beranak, melahirkan. Pipipar adalah perkembangbiakan reproduksi hewan dengan cara pembuatan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya, kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Proses ini disebut dengan melahirkan atau beranak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak diantaranya adalah ada apa ini? Sapi, betul sekali sapi ya. Tahu sapi? Apa manfaat dari sapi? Ya, susunya ya. Kita sering minum susu sapi. Sapi adalah salah satu anggota hewan ternak. Sapi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Selain memiliki banyak manfaat, hewan ini juga memiliki jenis dan jumlah spesies yang banyak. Selain daging dan susunya bisa dikonsumsi, tenaga sapi juga bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, di Indonesia ada yang namanya karapan sapi. Karapan sapi ini salah satu jenis kebudayaan tradisional dari asal daerah Madura ya. Dilombakan ini biasanya karapan sapi ini setiap tahun biasanya di daerah Madura. Nah, ini menjadi budaya negara kita. Ini menggunakan sapi. Sapi ini juga bisa membajak sawah. Banyak sekali. Sapi bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik dagingnya, tenaganya, ataupun susunya. Oke, kita lanjut. Contoh hewan pipipar yang kedua adalah meow. Apa ini?
Kucing ya. Kucing adalah salah satu hewan pemakan daging atau karnivora. Nah, jadi hewan itu ada yang pemakan daging, ada pemakan tumbuhan, ada pemakan segala. Nah, kalau tadi sapi adalah pemakan tumbuhan. Sapi tidak mungkin makan cuek atau makan lamuru ya. Sapi pasti makan rumput, tumbuhan. Tapi kalau kucing, ya kucing ini makan daging ya. Berewe jukut mau daekeun kucing. Oke, kucing adalah satu hewan pemakan daging atau karnivora. Meskipun termasuk dalam hewan karnivora, tetapi kucing tidak berbahaya bagi manusia. Tetapi hewan ini disukai oleh sebagian manusia dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan di rumah mereka. Contoh hewan yang melahirkan yang selanjutnya adalah, nah ini apa? Anjing ya. Anjing ini. Anjing adalah sejenis hewan mamalia. Mamalia itu artinya melahirkan ya. Yang mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu. Hewan ini berkembang biak menjadi berbagai macam jenis, sama seperti kucing. Hewan ini termasuk salah satu hewan yang disenangi oleh sebagian manusia. Nah, itu contoh 3 saja. Nanti kalian bisa cari contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar atau melahirkan. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak secara opopipipar. Opo itu bertelur, pipipar artinya beranak, berarti bertelur dan beranak. Opopipipar adalah perkembangbiakan atau reproduksi hewan dengan cara penggabungan antara opipar bertelur dan pipipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipar menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetes. Lalu sang induk akan mengeluarkan atau melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak di antaranya nih. Apa ini? Oh, ini ikan hiu ya, ikan hiu. Ikan hiu hidup di air laut ya. Mau dikulah? Mau mungkin dikulah. Ikan hiu adalah ikan yang memiliki tulang rawan yang lengkap. Hewan ini bernapas menggunakan 5 liang insang. Nah, ini di sini insangnya ada. 5 liang insang ya. Hiu biasanya hidup di lautan yang memiliki kedalaman lebih dari 1.500 meter. Jadi 1.500 meter sekitar 1,5 km. Jaraknya 1,5 km. Mungkin dari CBM sampai ke Morsitu lah, jerona tuh. Mungkin ada. Kita lanjut, hewan ini merupakan salah satu pemangsa di lautan. Jadi ini sebagai predator, hewan pemangsa ya. Selanjutnya, contoh hewan generatif pada opopipipar adalah ini apa? Ikan pari. Ikan pari atau biasa disebut dengan ikan peh. Ikan laut yang memiliki jumlah 560 spesies dan tergolong dalam 13 famili. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang memiliki racun yang mematikan yang terdapat pada ekornya. Itu ikan pari ya. Ikan pari ini punya racun di ekornya. Kalau kalian tersentuh karena sengatan racun ikan pari ini bisa berbahaya, harus cepat dibawa ke rumah sakit, ditangani oleh tim medis. Selanjutnya adalah hewan berkembang generatif secara opopipar adalah buaya predator ya. Buaya termasuk hewan reptil yang berkembang biak dengan cara opopipar. Habitat utama buaya adalah perairan lewat danau, rawa, dan lahan yang basah. Buaya juga termasuk pemangsa yang ganas. Makanan utama buaya adalah daging. Jadi disebut juga hewan pemakan daging, karnivora. Kita lanjut anak-anak. Nah, simak teks berikut. Teks yang berjudul ayam. Ini bisa dicari di buku tematik ya, itu ada. Silakan kalian buka di subtema 2
pembelajaran ketiga. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Dari teks ini coba kalian tulis ide pokok, catat ide pokok dari teks di samping. Ide pokok apa itu? Sebelumnya Bapak sudah jelaskan, ide pokok itu adalah kalimat utama, bisa di dalam kalimat utama atau pokok pikiran ya, yang akan dibahasnya. Jadi ide pokok itu topik yang akan dibahasnya. Nah, jadi nanti kalian cari di teks ini ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama terdiri dari 2 kalimat dan yang paragraf kedua ada kita hitung ya, 1, 2 ini, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat. Sedangkan di paragraf pertama ini ada 3 kalimat ya. Maaf, 3 kalimat. 1 ini, 2, dan 3 ini. Kalimat itu adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Itu 1 kalimat. Jadi paragraf pertama ada 3 kalimat, paragraf kedua ada 6 ya, 6 kalimat. Jadi tiap-tiap paragraf ini ada kalimat utamanya. Kalimat utama ini dijelaskan dengan kalimat penjelas. Catat ide pokok dari teks di samping. Nah, kalian tulis dalam buku dalam buku tugas kalian, paragraf pertama ide pokoknya apa, terus paragraf kedua ide pokoknya apa. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Selamat bertugas, selamat mengerjakan tugas. Sebelum itu kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.